بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي أحباء rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita di tempat yang suci ini, menyatukan kita di atas manhajul haq, di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wajah-wajah yang kita lihat ini, kita berharap dan memohon kepada Allah untuk mempersatukannya di atas al-haq, agar Allah jadikan apa yang tersimpan di balik kolbu masing-masing kita jauh lebih baik dari apa yang tampak dari wajah-wajah kita. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Seperti dalam sesi pertama yang telah disampaikan oleh akhun al-fadhil Ustaz Afifuddin hafizahullah ta'ala, bahwasanya fitnah demikian dahsyatnya, silih berganti, menipu dan memperdayakan bahkan al-aqilul labib, bahkan orang yang kita melihatnya cukup cerdas semula, cukup baik semula, tiba-tiba saja goyah dan berbalik 180 derajat wal'iyadu billah. Di Sahih Muslim itu yang Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tanyakan di hadapan beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Kata Hudzaifah, ketika kami berkumpul, Umar bertanya kepada kami, ayyukum sami'a Rasulullah yadhkurul fitan? Siapa di antara kalian yang pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara, menyampaikan tentang fitnah? Qala qaumun nahnu sami'na. Para sahabat menjawab, kami mendengar beberapa kali Rasul berbicara tentang fitnah. Dan Umar faham radhiyallahu ta'ala an, la'allakum ta'nun fitnatar rajul bi ahli wa jarih. Mungkin yang kalian maksud fitnah seseorang pada istrinya, pada tetangganya,
Artinya terkait istri tetangga dalam muamalah, mungkin ada kata-kata yang kurang baik, mungkin ini ada kedustaan, ada ini. Qalu ajal, para sahabat itu pun menjawab, ya memang itu yang kami dengar dari Rasul sallam. Qala tilka tukaffiruha as-salah was-siyam was-sadaqah. Kalau fitnah itu, kata Umar, terhapus dengan amal soleh kalian, sholat, puasa, sedekah, itu menghapuskan fitnah-fitnah tadi. Walakin ayyukum sami'an nabi yadhkurul fitan allati mawjal bahr. Tetapi yang aku tanyakan, di antara kalian yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang fitnah, gejolak yang begitu dahsyat seperti ombak di lautan. Artinya, kata Nawawi rahimahullah, fitnah yang begitu kuatnya, namanya ombak, tinggi, dahsyat, menggulung, kapal pun bisa oleng dan bahkan terbalik, tenggelam karenanya. Kapal bisa terdampar, bisa terbuang ke arah yang tidak ia inginkan. Musibah besar karena ombak yang dahsyat itu. Fitnah yang seperti itu, kedahsyatannya, kejahatannya. Kata Hudzaifah, fa'askatal qaum. Maka pertanyaan Umar itu mendiamkan para sahabat. Artinya nggak ada dari mereka yang pernah mendengar. Faqultu ana, Hudzaifah kemudian berbicara, aku yang pernah mendengar. Qala anta lillahi abu, kamu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yang aku dengar Rasulullah sallam bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda. Fitnah itu ditempelkan lekat kepada kolbu seperti tikar. Artinya layaknya tikar yang ditiduri oleh manusia. Antara tikar dan punggung orang ini, tubuh orang kan lekat sekali, nempel, dekat sekali. Seperti itulah fitnah kepada kolbu, dekat dan lengket sekali. Sehelai demi sehelai anyaman-anyaman tikar itu. Artinya fitnah itu terus silih berganti, berdatangan satu berikutnya menyusul, dan begitu seterusnya. Fa ayu qalbin ashrabaha nukita fihi nuktatan sauda. Maka kolbu yang menelan fitnah itu ternodai dengan setitik hitam pada kolbunya. Usyribaha menunjukkan betapa asyiknya dia dengan fitnah itu, betapa dia menelan, menyenangi fitnah itu. Dia asyik tersibukkan dengan fitnah itu. Dia asyik mengikuti dan tenggelam
terbawa oleh arus fitnah itu, senang dengannya, ternodai pada kalbunya satu titik hitam. Wa ayu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatan bayda. Tapi kalbu lain yang mengingkarinya, yang menolak dan membencinya, terjaga kebersihannya, sehingga titik putih membersihkan kalbu tersebut. Hatta tasira ala qalbain, sehingga dampak dari fitnah itu kalbu terbagi menjadi dua. Ala abyadha mithla safa la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Ada putih, bersih, mulus seperti batu sofa. Batu sofa itu batu yang putih, bersih, permukaannya halus. Kata Nawawi dan para ulama, Rasul perumpamakan kalbu yang mengingkari, yang menolak, tidak mengikuti, tidak menyenangi fitnah-fitnah itu seperti batu sofa. Satu, dari kebersihannya, suci, tiada noda padanya. Kedua, dari kekuatannya. Batu tentunya memiliki sifat keras, kuat. Maka kalbu itu akan semakin kokoh, semakin kuat, semakin dahsyat dalam positif, dalam kebaikan, semakin tegar dan tidak bisa digoyahkan, tidak mudah untuk terombang-ambingkan dengan berbagai macam fitnah. Batu sofa keras dalam artian positif, kuat seperti batu sofa. Satu kalbu. Wal akhar aswada murbadan kal quzi mujakhia ayarifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawa. Yang lain kalbu yang hitam, pucat, semakin banyak noda-noda hitam padanya, semakin menumpuk dan menutupi kalbunya. Seperti Rasul perumpamakan gelas yang terbalik. Kalau gelas itu posisi terbalik, tidak akan bisa kamu isi apapun juga. Kamu bawakan susu dengan harga mahal yang bermanfaat, bernutrisi tinggi, kamu tuangkan padanya tumpah, atau setetes tidak masuk padanya. Kamu bawakan sirup yang segar dan manis, dingin dan melegakan, kamu tuangkan tumpah. Dan begitu, terbalik. Dia tidak akan mengenali yang ma'ruf, mencintai, membela, tidak akan membenci dan mengingkari yang mungkar, kecuali yang telah dia telan dalam kalbunya. Ukuran baginya adalah
mana yang dia senangi, mana yang baginya baik, menurut dia pribadinya itu bagus, akan dia ikuti, akan dia bela, akan dia jalani. Mungkar tidak mungkar dia tidak peduli. Jelas-jelas itu batil, menyalahi Quran, Sunnah, manhaj salaf, para ulama, para masyayikh, bukan ukuran baginya. Yang mungkar bagi dia yang dia nggak senang, ukurannya bagi dia yang dia nggak asyik. Kalaupun perkara itu berdasarkan nusus ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasul, demikian para masyayikh, demikian para ulama, begitu nyata, bagi dia itu bukan barometer. Hawa nafsunya yang menentukan dampak dari fitnah. Yang tadi Rasul sebutkan, yang putih seperti batu sofa, tidak akan termadorotkan oleh fitnah sepanjang ada langit dan bumi. Terjaga. Demikian dahsyatnya fitnah syahwat, dahsyatnya fitnah syubhat, menggoncangkan begitu kuat, mengombang-ambingkan, sehingga orang oleng dalam istiqomahnya. Yang paling merugi, korban dari kejelekan dan kejahatan fitnah ini adalah orang-orang yang tidak memiliki perisai, tidak memiliki pelindung, makhzul, tidak mendapat taufik dari Allah. Wal'iyadzu billah. Tidak dia berdoa memohon perlindungan kepada Allah, tidak dia jaga dirinya dengan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Paling celaka, paling sengsara. Mereka itu tidak ubahnya seperti orang-orang munafik. Di Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Mathalul munafiq kamathalis syatil 'airah bainal ghanamain. Ta'iru ila hadhihi marrah wa ila hadhihi marrah. La tadri ayyahuma tatba'." Permisalan seorang munafik itu seperti kambing yang dalam keadaan bingung, nggak tahu kelompoknya, nggak ngerti komplotan mana yang dia harus ikuti. Ada dua kerumunan, dua kelompok kambing. Ini kambing yang tersesat dan bingung ini terkadang ke sini,
ikut ke situ. Nah, terkadang pula ke sini. Begitu. Dia bingung dan bimbang, nggak tahu ngikuti yang mana. Para ulama sebutkan itulah kondisi orang yang duduk bergaul bersama ahlul bid'ah dan hizbiyin, sementara dia mengira dirinya di atas sunnah, di atas manhaj salaf. Kata Imam Ibnu Battah, beliau sebutkan dalam kitabnya Ibanah, kathura hadza ad-darbu minan nas fi zamanina ma katharahumullah. Kata Ibnu Battah, kelompok semacam ini seperti kambing yang nggak tahu kelompoknya, bingung kesana kemari. Betapa banyaknya di masa kita, Imam Ibnu Battah, betapa banyaknya bentuk orang-orang jenis seperti ini. Kata beliau, maka farahumullah, semoga Allah tidak memperbanyak jumlah mereka orang-orang seperti ini. Padahal beliau hidup di abad keempat Hijriyah, Ibnu Battah rahmatullahi alaihi. Sementara kita hidup di abad ke-15 Hijriyah, 1100 sekian tahun beda jarak antara kita dan beliau. Itu sudah mengatakan betapa banyaknya di masa kita orang-orang seperti ini, seperti kambing kebingungan ini, mengira dirinya ahlus sunnah, tapi kepada ahlus sunnah ingin dianggap dirinya bersama mereka sunni salafi. Tetapi di sisi lain dia juga ingin diterima dan bersama ahlul bidah, bersama hizbiyin, bersama turafiyin, bersama sururiyin, bersama ikhwan muflisin, bersama tabligh dan yang semacamnya. Ada wada, kesana ya kemari. Betapa banyaknya di masa kita abad keempat. La kasarahumullah. Semoga Allah tidak memperbanyak mereka. Duhai kiranya kalau Ibnu Battah hidup di masa ini, apa yang akan beliau katakan? Kira-kira kalau beliau tahu fitnah yang begitu dahsyat, yang semakin banyak dan beraneka ragam, cara-cara kesesatan dan penyimpangan yang hatta syaitan tidak tahu dan belajar dari mereka. Awalnya setan yang menyesatkan Bani Adam, sampai kemudian saking ahlinya Bani Adam ini yang tersesat dari siratal mustaqim, hatta syaitan yang belajar modus dan trik-trik kesesatan dari mereka. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Mempermainkan agama Allah ini kondisi orang yang duduk. Bukannya kita meremehkan dan menganggap kecil atau sepele omongan ini para imam,
tentang orang yang sekedar bergaul, duduk di majelisnya, mendatangi mereka. Sudah seperti ini. Lalu bagaimana kondisi orang yang justru menjadikan mereka sahib wa rafiq, yang tadi cuma duduk datang di majelis-majelis mereka? Itu omongan Ibnu Battah tadi. Itu hadis yang beliau bawakan. Kambing tadi yang bingung, seperti munafik, sekedar datang, sekedar duduk. Kalau sudah tingkatannya lebih dari itu, dijadikan mereka sahib, teman, nah, diajak ta'awun dalam dakwah, sudah lebih. Nah, dijadikan sebagai orang kepercayaannya. Entah itu apa namanya, koordinatornya, sebagai panitianya, entah apa sudah bahasanya. Duduk saja, datang saja, seperti itu omongan Ibnu Battah. Kalau tingkatannya lebih lagi, bukan sekedar sahib, bukan sekedar teman, dia yang membela mereka. Miskin yang menganggap dirinya di atas sunnah ini, dia akan berdiri di saf terdepan menjadi bumper bagi mereka, akan membela, dan dia tidak akan terima kalau ahlul batil ini, para hizbin ini dibicarakan, dibantah, ditadir, dia yang pertama membela. Ironisnya, ahlul batilnya kadang diam. Tidak berbicara, tidak berkomentar, tidak membela diri. Kenapa? Merasa tercukupi. Ada jongos-jongos mereka yang telah berbicara. Miskin yang menganggap dirinya di atas manhaj salaf. Kamu membicarakan turaf, kamu membicarakan ikhwan, orang-orang sururi, siapa yang bantah? Kambing yang bingung ini, seperti munafik. Dia nggak terima, dia bela-bela mereka. Ya akhi, duduk saja Ibnu Battah seperti itu. Ya akhi, orang yang sekedar datang di majelisnya sudah seperti itu kejelekannya. Kamu bukan lagi sekedar duduk, bukan sekedar datang di mereka, kamu sudah membela. Di An-Nisa 107 Allah sebutkan, wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Jangan kamu mendebat orang-orang yang mereka itu menipu diri-diri mereka, orang yang membantah, orang yang mendebat, kamu yang membicarakan mereka, pastinya karena orang ini seperti mereka. Tidak akan dia bela kecuali sesuai dengan dirinya, sama dengan dirinya. Layaknya seorang ahlus sunnah, walhamdulillah, Allah berikan taufik kepada mereka, akan membela orang-orang yang seperti dirinya. Misalnya kamu mendengar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau sahabat, atau a'imah tabi'in, atau a'imah salaf dicela,
diperolok-olokkan, kamu tersinggung, kamu nggak terima. Karena mereka seperti kamu ikuti keyakinannya, kamu ikuti ajarannya, kamu bermanhaj seperti mereka, maka kamu nggak terima. Kalau itu dicela, kamu bela. Maka mereka pun demikian. Yang mereka bela karena dirinya seperti itu. Para ulama menjelaskan orang-orang seperti ini, penipuan dari sisi mereka lebih besar dibanding ahlul batil itu sendiri. Yang pertama, orang akan tertipu, awam dan kebanyakan orang, dari sisi pergaulannya dengan ahlul bidah. Apalagi tingkatan sudah menjadi sohib, kesana kemari bersamanya. Nah, apalagi pada tingkatan pembelaan, orang akan mengatakan, siapa bilang fulan atau kelompok ini batil? Buktinya, nah itu Ustadz fulan bersama mereka. Lah itu Ustadz fulan bersama fulan atau kelompok ini, diundang di mereka dan datang, panitianya fulan bin fulan. Kan tertipu orang. Selama ini yang mereka tahu fulan ini alal batil. Giliran yang teranggap di atas sunnah bersamanya, orang akan kemudian mengambil kesimpulan kalau mereka salah, kalau mereka nggak benar, buktinya Ustadz fulan bersamanya. Kan tertipu. Siapa penyebabnya? Miskin ini. Satu. Yang kedua, perbuatan itu lebih dahsyat lagi, akan menyeret orang kepada kebatilan mereka. Akan menyeret orang kepada penyimpangan mereka. Dari awalnya tertipu, akhirnya orang terseret masuk kepada penyimpangan, kepada ajaran dan manhaj mereka. Sudah masuk, bleng, ikutlah bersama mereka. Yang itu tidak akan bisa dilakukan oleh ahli batil. Pakai akal dan logika sehat kamu. Selama ini, sebelum ada fitnah, adakah orang yang tertipu dengan fulan atau kelompok fulan? Nggak ada, walhamdulillah. Orang tahu fulan ala syarr. Mereka tahu kelompok ini alal batil. Nggak ada masalah. Nggak ada angin, nggak ada hujan, terpisahkan, alhamdulillah. Terjadi fitnah ini miskin kambing yang bingung ini masuk kepada fitnah, datang ke mereka, ada koordinasi bersama mereka, mereka panitianya, mereka yang atur, mereka yang ini, ke sana kemari, mulai yang tadinya jelas, ada pemisah, hilang sudah pemisahnya. Ini fitnah besar yang mereka dapati, balas, iklan gratis. Tanpa itu mereka nggak akan bisa mempropagandakan kebatilannya. Nggak laku. Walhamdulillah. Manusia itu alal khair, berjalan sampai datang fitnah. Jeger. Dikagetkan kamu.
Loh, yang dulunya terpisahkan, sekarang tidak ada lagi jurang pemisah. Yang dulunya kamu tahu itu ala syar, alal batil, sekarang alal khairu ma'ana wa fina. Bersama kita, dari kita. Begini. Siapa corongnya? Al-miskin, kambing yang kebingungan ini. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, para a'immah kita semenjak dahulu mereka bukan orang-orang yang bisa ditipu, bukan orang yang bisa dipermainkan dalam agama Allah. Sehingga mereka mengetahui berdasarkan ilmu yang Allah anugerahkan kepada mereka ciri-ciri kebatilan seseorang. Kalaupun dia berusaha menyamarkannya sedemikian rupa, kalaupun dia berusaha menyembunyikannya sekuat tenaga, nggak akan bisa menipu orang-orang yang Allah selamatkan di atas sunnah. Mereka ini ahlul batil secara umum memang terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang-orang yang menampakkan terang-terangan dan vokal menyuarakan kebatilannya. Terkadang dalam tulisan-tulisannya, terkadang dalam muhadharah, ceramah-ceramahnya yang dia sampaikan, terkadang dalam sikap dan perbuatannya terang-terangan. Istilahnya orang tidak ada tedeng aling-aling. Memang yang ada pada dirinya ya situ yang dia tampakkan ke umat. Sehingga orang pun tahu siapa fulan dari awal dan kondisinya seperti apa. Nah, apalagi di zaman seperti ini, ya, fasilitas untuk orang menampakkan jati dirinya itu semakin mudah dan semakin banyak. Yang namanya internet, yang namanya apa lagi, Facebook, Twitter atau apa, nah, terlihat di situ jati dirinya. Terus dia tulis ini itu tentang ini tentang itu, dia bicara ini, dia bicara itu. Orang tinggal mendownload, tinggal membaca, tinggal tahu siapa fulan, siapa fulan, siapa alan. Sehingga ma'ruf juga situs ini miliknya mereka. Fulan bin fulan, Facebooknya ini isinya ya di situ. Dan terang-terangan ia tampakkan. Satu. Bentuk yang kedua, orang yang menyembunyikan, ingin menipu,
Ahlus Sunnah, dengan menutup-nutupi sedemikian rupa. Kalau yang pertama tadi walaupun dalam artian negatif kan gentleman, dalam negatif. Gentleman kan biasanya untuk makna positif ya, bagus, baik. Ini tentunya negatif. Terang-terangan dia tampakkan, inilah saya, begini keyakinan saya, seperti ini ajaran saya, tertuangkan semua dalam kata-katanya, dalam tulisannya, dalam ini, sehingga orang pun tahu. Iskal pada kelompok kedua yang selalu menyamar-nyamarkan, seperti kambing yang kebingungan tadi. Dia ingin tetap dianggap dari ahlu sunnah, fihim wa minhum, bersama mereka masih ini begitu. Tetapi di sisi lain dia juga ingin diterima. Ada wala dari ahlul batil kepada dirinya, bisa masuk ke sana. Ada jalan, ada link ke mereka. Di sini dia ingin menyamarkan jati dirinya. Dan inilah perkara yang para imam Ahlus Sunnah semenjak dahulu telah menjelaskan kepada kita, jazahumullah anna khaira. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan mereka untuk generasi-generasi umat ini yang setelah mereka dibimbing, diajarkan kepada kita cara untuk kita tahu siapa jati diri dia sebenarnya. Kalaupun dia berusaha menutupi dirinya dengan pakai tutup jilbab, kalaupun dia berusaha menyamarkan dirinya dengan pakai cadar, kalau istilahnya orang Arab, orang-orang semacam ini, yadkhulul ghazalus suq muhajjaba. Rusa masuk ke tengah pasar cadaran, tutup muka, mungkin pakai jilbab. Nah, maunya dia supaya orang nggak tahu kalau dia ini rusa. Padahal watak dan bawaan orang Arab kan pemburu, apalagi rusa, paling dicari. Dan begitu. Dan sulitnya minta ampun kalau di luar sana. Kalau di hutan atau di padang pasir sana, angel berburu rusa. Kamu gerak sedikit, resek ada suara daun kering misalnya, kamu keburu lari dia. Nah, atau terkadang dia sembunyi begitu rapinya di balik semak belukar, di balik pohon-pohon besar. Nggak, kamu nggak tahu itu babi hutan kah, itu rusa atau apa, kamu nggak paham. Tapi kalau rusa ini hatta dia sudah tutupan cadar di tengah pasar, ya suruh tutupan cadar rangkap 10. Kalau sudah di tengah pasar, siapa yang nggak tahu kalau dia ini rusa? Maka yang pertama para imam sebutkan kepada kita untuk mengetahui siapa seseorang itu, kalaupun dia berusaha menyamarkan dan menyembunyikan dirinya, yang pertama dengan melihat siapa
teman-temannya. Siapa orang-orang yang dia bergaul dengannya, berteman, bahkan orang-orang kepercayaannya, orang-orang yang dia jinak kepada mereka, mereka jinak dengannya. Bitanah. Bitanah itu orang dekat, orang yang kamu beri kepercayaan, orang yang kamu merasa amanat kepadanya dalam urusan agamamu terlebih. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu law ma'anittum qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan bitanah dari selain diri kalian, dari selain mukminin, dari selain ahlus sunnah. Karena mereka itu tidak akan peduli kalaupun kalian merugi, kalaupun kalian sengsara. Bahkan berharap sekali mereka kalau kalian mendapat kesulitan. Telah tampak permusuhan itu dari mulut-mulut mereka. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, sengaja Allah tidak sebutkan dari lisan-lisan mereka, tetapi dari mulut-mulut mereka, menunjukkan kebencian dan permusuhan yang sangat nyata. Hatta bukan lisan lagi, mulut. Kalau lisan kan artinya kata-kata, ungkapan yang dia bicarakan, statementnya begini, omongannya begitu, nggak ngenakan. Tapi ini tingkatannya lebih, bahkan pada mulutnya, gerakan mimik dan mulutnya. Maaf, sekedar contoh, misalnya kalau kamu melihat orang yang meremehkan atau mencela seorang, dengan bahasa mulutnya kan bisa, fulan, ya nggak ada artinya, nggak perlu dia berbicara fulan itu begini. Allah katakan tampak permusuhan itu dari mulut-mulut mereka, dan yang tersimpan di balik dada mereka lebih dari itu, lebih besar. Kata Imam Qurtubi, kanu yaqulun, semenjak dahulu para a'immah, para ulama salaf, mereka mengatakan, kullu man laisa ala dinik, laisa ala manhajik, fala yanbaghi laka an tujalisahu. Orang yang gak seagama dengan kamu, bukan hanya karena dia kafir, tapi artinya agama dia, keyakinannya, pemahamannya, manhajnya tidak sama dengan kamu, maka tidak boleh kamu duduk bergaul, apalagi sohib, apalagi kamu bela-bela. Wong kamu tahu gak sama dengan kamu. Kamu tahu orang ini gak sama dengan kamu. Kamu tahu kamu berakidah, akidah salaf, akidahnya para sahabat, para tabi'in. Kamu tahu kamu kembali kepada Quran, kepada sunnah. Sementara kamu tahu fulan hizbi, sururi, fulan turasi, fulan tablighi, fulan ikhwani, kamu tahu. Gak sama agamanya dengan kamu, gak sama pemahamannya dengan kamu, maka gak boleh kamu duduk dengannya. Gak pantas kamu sebagai mukmin
mengaku beriman, apalagi kamu mengaku di atas sunnah, masih saja kamu bersamanya. Apalagi kamu jadikan dia bitona, orang kepercayaan kamu, berdakwah bersamamu. Kamu titipkan anak kamu di tempat sekolahan dia. Siapa yang mengajari dia? Siapa yang mentarbiah keagamaan anak kamu? Mendoktrin akidah kepadanya, mengisi pemahaman dia. Siapa? Orang yang kamu tahu gak sama seperti kamu, beda dengan kamu. Kif bisa kamu percaya? Kif kamu bisa memberikan amanat kepada dia? Bukan sifat orang yang beriman, bukan sifat orang yang mukmin. Kullu man laisa ala dinik, setiap orang yang bukan di atas agamamu tadi, keyakinannya, pemahamannya, laisa ala manhajik, tidak di atas manhajmu, beda dengan kamu, fala yambaghi laka an tujalisa, gak boleh, gak pantas bagi seorang mukmin untuk bergaul dengannya, bahkan dijadikan orang-orang dekat, bitona. La tattakhidu bitonatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Maka dilihat orang itu dari pertemanannya, pergaulannya. Antara lain, asar tentunya sangat banyak dalam bab ini. Antara lain yang Abdullah ibn Mas'ud katakan di riwayat Abdul Razzaq, Ibn Abi Syaibah dan yang lain, i'tabirun nas bil akhdan, nilai orang itu dengan sahibnya, teman-temannya. Fa inna rajul la yukhadinu illa man radhiya nahwa aw hala. Atau di lafaz lain beliau katakan, fa inna rajul yukhadinu man yu'jibuhu nahwa. Karena seseorang hanya berteman dengan orang yang dia percayai, dengan orang yang dia ridhoi. Yang ditemani itu orang yang dia ridhoi agamanya. Ridho itu kepuasan, puas. Anak cocok, anak puas, merasa cukup dengan akhlaknya orang ini, dengan keagamaannya orang ini, dengan pemahamannya orang ini. Seperti itu orang yang akan dia temani. Maka nilailah orang itu dari temannya, karena menunjukkan keridhaan dia. Dia ridho dengan khair, dia ridho dengan sunnah, dia ridho dengan hak, dengan manhaj salaf. Maka dia hanya berteman dengan ahlul khair, dengan ahlus sunnah, dengan orang-orang yang di atas manhaj salaf. Dia ridho dengan bid'ah, dia ridho dengan hizbiyah, dengan inhiraf, penyimpangan, maka dia akan berteman dengan orang-orang yang di atas hizbiyah, dengan orang-orang yang menyimpang. Itu yang dia jadikan teman, itu yang dia jadikan sahib, datang, pergi, masuk, keluar bersamanya. Seperti itu pula yang disebutkan oleh Imam Ahlus Syam, imamnya Ahlus Syam, Imam Abdurrahman ibnu Amr al-Auza'i rahimahullah. Auza'i katakan, man khafiyat alaina bid'atuh
falan takhfa alaina ulfatu, yang samar bagi kami kebid'ahannya tidak akan samar bagi kami persahabatannya, pergaulannya. Sesamar apapun penyimpangan dia, sulit kata sebagian orang mengetahui penyimpangannya. Kamu katakan menyimpang dari mana? Lalu yang diajarkan salah satu usul, Masya Allah. Menyimpang dari mana kesalahannya? Lalu yang diajarkan Fathul Majid, bukunya Bin Baz, bukunya Albani. Kok dikatakan nyimpang dari sisi mana? Nggak kelihatan bagi saya. Mungkin samar, begitu rapat dia tutup penyimpangannya, tapi pergaulannya, pertemanannya nggak akan bisa dia sembunyikan. Nggak akan bisa itu dia tutup-tutupi. Kapanpun akan terlihat. Seperti yang disebutkan oleh Imam Muhammad ibn Ubaidullah Al-Ghallabi rahimahullah. Asar Auza'i diriwayatkan Al-Lalikai dan yang lainnya. Asar Imam Muhammad bin Ubaidullah diriwayatkan Ibnu Battah. Beliau katakan, kana yuqal, para ulama salaf itu menyampaikan, yatakatamu ahlul ahwa kulla syai' illa ta'aluf was suhbah. Ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya ini, ahlul batil yang menyimpang dari sunnah, mereka saling menyembunyikan segala sesuatu. Apalagi kalau memang mereka ingin dirinya sedang ingin diterima oleh kalangan ahlu sunnah, disamar-samarkan sedemikian rupa, ditutup-tutupi sedemikian rupa agar bisa masuk, agar punya jalan kepada ahlu sunnah, agar dananya bisa diterima oleh ahlu sunnah, agar bantuannya bisa masuk, wahakadha. Segala sesuatu bisa dia sembunyikan, bisa dia samarkan. Kata Imam Muhammad bin Ubaidullah Al-Ghallabi, kecuali pertemanannya dan persahabatannya, tidak akan bisa. Nah, itu pula yang dikatakan oleh Hafidh Mu'ad Ibnu Mu'ad Al-Ambari rahimahullah, juga di Ibanah Ibnu Battah. Kata Mu'ad bertanya kepada atau menyampaikan kepada Yahya ibn Sa'id rahimahullah, ya Aba Sa'id, ar-rajul wa in katama ra'ya lam yakhfa dhaka fi ibnih wala sadiqih wala fi jalisih. Abu Sa'id, kunyahnya Imam Yahya ibn Sa'id, orang itu hatta dia menyembunyikan keyakinannya, menyembunyikan pemahamannya, tidak akan bisa dia menyembunyikan itu pada anaknya, tidak akan bisa dia menyembunyikan itu pada temannya, pada orang yang dia ajak duduk dan bergaul, berteman sehari-hari. Tidak akan bisa. Kelihatan, musma'kul, nggak logis sama sekali.
dirinya mengaku di atas sunnah, anaknya ia percayakan di sekolahannya hizbi, sekolahannya mubtadi'. Kif ya akhi? Kalau kamu ridho dengan sunnah, kalau kamu benci dengan hizbiyah, dengan kebedaan, kif anakmu bisa kamu titipkan di sana? Diajari oleh orang yang gak jelas, wala tahu seperti apa keyakinan dan akidahnya, seperti apa manhaj dia, dan itu tersendiri ada bab yang insya Allah akan kita kaji pula jika waktunya cukup, tentang kepada siapa dan dari mana orang itu mempercayakan agamanya. Juga di Ibni Battah dari Imam Auza'i pula, beliau katakan yu'rafur rajul fi salati mawatin, orang itu diketahui jati dirinya dari tiga kondisi, tiga masalah. Biulfatih, dari pertemanannya diketahui. Dengan ahlil batil, ya dia ahlil batil. Intahaina. Dia bersama hizbin, berarti dia hizbi. Yang kedua kata Auza'i, wa yu'raf fi majlisi, diketahui dari majlisnya. Siapa, dengan siapa dia duduk, datang. Nah, wa yu'raf fi mantiki, dan diketahui pula dari lisannya. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, nggak akan bisa menyembunyikan, seperti orang pepatah Arab mengatakan ma fika yabdu min fika, yang ada pada dirimu akan tampak dalam lisanmu. Kata-kata lisan itu mengibaratkan apa yang tersimpan di balik dada ini. Wal ina yamdah bima fi, panci itu akan menuangkan isinya. Kalau isi panci itu marak, gule, ketika kamu tuangkan gini, yang keluar ya marak, gule, daging. Kalau isi panci itu sop, jangan asem, kamu tuangkan yang keluar ya kuah sop, ya jangan asem. Tergantung isinya. Sehingga akan terlihat dari kata-katanya, dari lisannya. Makanya kamu akan menilai dari itu. Haji fulan berkata begini, fulan menyampaikan begini, karena terlihat isi hatinya tertuangkan dalam lisannya. Itu pula yang disebutkan oleh Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, disebutkan oleh Abu Hatim ketika Musa bin Uqbah As-Suri masuk Baghdad. Ketika Musa bin Uqbah As-Suri masuk Baghdad, orang pada menyampaikan kepada Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad tentunya panutan bagi Ahlus Sunnah, imam bagi mereka. Disebut-sebut kepada Imam Ahmad, Musa bin Uqbah masuk Baghdad, datang ke Baghdad, Musa bin Uqbah begini. Kata Imam Ahmad,
tinggal menerapkan kaidah dan yang diajarkan oleh para a'immah sebelumnya. Unduru ala man nazal wa ila man ya'wi. Kalian lihat saja singgah di mana Musa bin Uqbah. Kalian lihat saja Musa bin Uqbah ila man ya'wi, hinggapnya kemana, ke siapa. Dan Baghdad tentunya isinya ya ada ahlu sunnah, ya ada ahli syar. Tinggal kamu lihat, gampang alhamdulillah. Singgahnya kemana, turun kemana ini orang Musa bin Uqbah As-Suri. Dia masuk Baghdad, orang pada nggak tahu siapa ini Musa bin Uqbah ini. Seperti apa kondisinya, Sunni mau Sunni, Salafi bukan Salafi, siapa dia? Kata Imam, kalian lihat, dia itu singgah ke siapa, turunnya di mana, siapa yang menyambut. Kalau bahasanya sekarang, siapa panitianya, siapa yang mengurusi dia, siapa yang menyambut dia, siapa yang sebagai tuan rumahnya, siapa yang koordinatornya. Bisa kamu nilai dari situ. Wantahaina a'immah. Tidak akan bisa itu disembunyikan. Insya Allah kalaupun orang itu keluar dari dalam Ka'bah, singgah turun, dan yang bersamanya dari hizbiyin, dari ahlul bidah, huwa minhum, dia sama seperti mereka kalaupun datang dari dalam Ka'bah. Apa iskalnya? Apa yang membuat seorang ahlu sunnah kemudian yad'uf, kemudian melemah, bingung, gak bisa menilai siapa orang itu? Lihat bersama siapa. Gak akan ahlu syar mengundang ahlul khair. Nggak akan ahlul khair singgah di ahli syar. Nggak akan ahlu sunnah diundang panitia ahlul batil. Nggak akan dia singgah bersama mereka. Tentunya ada keramahan dengan mereka, candaria, ketawa, ketiwi. Nggak akan bisa. Ada jurang pemisah di antara keduanya, kebencian, permusuhan. Wong ini dia musuhi, dia tahdi, dia bicarakan, bisa dia singgah bersama mereka ke sana kemari. Seperti kata Imam Ahmad, unduru ila man nazal, ala man nazal, ila man yu'wi. Rahimahullah. Praktek amaliyah dari para a'imah ini yang membimbing kita. Itu pula yang disebutkan oleh Imam Al-A'mash Sulaiman ibn Mahran rahimahullah. Kata A'mash di riwayat Ibnu Battah, kanu la yas'aluna 'anil rajul ba'da thalath mamsha madkhalih wa ilfih minan nas. Dari dulu para ulama salaf, dari sahabat, tabi'in, udah mereka nggak tanya lagi siapa seseorang itu setelah diketahui tiga ini. Mamsha, bersama siapa dia jalan, artinya pergaulannya, bersama madkhalih, bersama siapa dia masuk.
artinya datang, pergi. Nah, teman safarnya, singgah bersama siapa, ke siapa, nah, siapa yang bersamanya, dan juga pergaulan dia, pertemanannya dengan orang lain. Udah nggak ditanyakan lagi siapa dia. Kalau sudah diketahui ini fulan, jalan, fulan ramah, tamah, asyik, lunak, jina bersama fulan. Huwa minhum. Makanya kata Ibnu Battah bahwa Yahya bin Sa'id Al-Qattan menceritakan ketika Sufyan Ats-Tsauri datang ke Basrah, kota Basrah, Sufyan Ats-Tsauri tentunya dijuluki Amirul Mukminin fil hadis, julukan tertinggi bagi para a'immah, dan sedikit yang mendapat gelar itu, termasuk Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Sufyan melihat siapa ini Rabi' ibnu Subai', masih samar bagi Sufyan Ats-Tsauri. Rabi' bin Subai' ini siapa? Dan seperti apa orang memposisikan Rabi', kedudukan orang ini di mata muslimin. Maka ditanya oleh Sufyan kepada muslimin yang ada di Basrah, ayu syai'in madhabu, ini Rabi' bin Subai' madhabnya apa? Artinya manhaj dia, akidahnya, pemahamannya apa? Kata mereka, qalu ma madhabuhu illa sunnah. Oh, Rabi' bin Subai' di atas sunnah dia. Dia di atas sunnah. Masya Allah, salafi. Itu bahasanya. Ditanya oleh Sufyan Ats-Tsauri, karena bukan orang yang mudah tertipu dan mudah dikibuli para a'immah. Tanya oleh Sufyan, man bitonatu, siapa teman-temannya di Basra ini? Rabi' bin Subai' sering datang kemana, hinggap ke siapa, bersama siapa, kan gitu. Nah, kesehariannya kan kelihatan, ke siapa, bersama siapa, masuk, keluar, jalan, pergi, datang, bersama siapa. Ahlul Basrah kan lebih tahu. Kata mereka, oh kalau itu dia bersama ahlil qadar, Qadariyah, mereka yang mengingkari takdir. Nah, semula kan mereka katakan, wah sunnah dia, masya Allah begini. Ketika Sufyan tanyakan pergaulannya, mereka jawab bersama ahlil qadar. Qadariyah kan ada di Basra banyak begini. Rabi' bin Subai' diketahui bersama mereka. Nah, spontan dan langsung. Sufyan tidak pernah ketemu dengan Rabi' bin Subai'. Sufyan tidak tahu semula siapa itu Rabi' bin Subai'. Tapi berita terpercaya yang mereka sampaikan tentang Rabi' bin Subai' bersama Ahlul Qadar, langsung Sufyan katakan, idzan huwa qadari. Kalau begitu Rabi' bin Subai' Qadariyah. Selesai. Imam Amirul Mukminin fil hadis Sufyan Ats-Tsauri, tajamnya penilaian mereka para a'immah.
Rabi bin Subaih Qadari. Rahimahumullahu ajma'in. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Ibnu Battah pula dari Asma'i, Imam Asma'i mengatakan bahwa fuqaha Madinah mereka mengatakan idza talahamat bil qulub an-nisbah tawasalat bil abdani suhbah. Kalau kolbu talahamat menyatu penisbatannya, kolbu ini dan kolbu ini ketemu di sini penisbatannya. Kalau dalam kebaikan ya menyatu kepada sunnah, kolbu ini ketemu di sunnah, kolbunya fulan yang lain juga di sunnah, ketemu di sunnah, nisbatnya kepada sunnah, kepada salaf, kepada khair. Kolbunya begitu, sama-sama kepada sunnah, maka jasadnya pun akan bertemu, akan jinak, saling lunak, gampang bertemu, mudah untuk dipersatukan, tanpa rekayasa, tanpa sulit, tanpa ini, gampang. Wong nisbatnya sama. Begitu pula dalam syarr, wal iyadu billah. Kolbu ini ketemu di sini, di Ikhwanul Muflisin, ketemu di Hizbiyah, ketemu di bid'ah, ketemu di batil. Maka jasadnya pun menyatu karena sama penisbatannya ke situ. Keyakinannya sama, pemahamannya mirip, berdekatan, jasadnya pun kemudian saling jinak. Sama. Nah, demikian Imam Asma'i menukilkan dari para a'immah fuqahaul Madinah. Ini perkara yang pertama. Diketahui orang itu dari pergaulannya. Nah, apalagi sekarang zaman yang semakin berkembang dan seperti ini. Nah, semakin banyak mass media, cetak, elektronik ini. Nah, tuambah kelihatan sudah. Bahkan orang di ujung dunia sana kamu bisa tahu yang namanya website, yang namanya apalagi namanya website atau apa, alamat internet itu apa namanya? Nah, link-link, nah kelihatan saling bertemu. Yang ahlu sunnah ya kepada sunnah. Fulan punya website ini, kemana linknya? Misalnya kepada Syekh Ubaid, kepada linknya Syekh Robi, kepada linknya Sahab, kepada linknya ini, kelihatan ke sana, jalurnya jelas. Dia ngasih jalan ke orang untuk ngeling ke sini yang dia ridhoi, yang terang benerang di atas sunnah seperti dirinya. Yang di atas syarr pun demikian. Nah, mereka punya website, mereka punya alamat internet. Nah, kemana linknya? Ya, kelihatan
dia buka link ke Salman Auda, ke Safar Hawali, dia buka link ke fulan, ke Dajjal, ke Iblis, ke Alan, ke sana kemari sudah. Dia kasih orang jalur link ke ini website ini, link ke websitenya fulan bin fulan siapa. Nah, orang-orang yang di atas kebatilan tambah kelihatan seperti itu mereka. Nah, nggak akan dia biarkan di website dia ada sesuatu yang menggiring orang kepada yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Yang namanya Facebook, yang namanya ini apa namanya? Anda sendiri nggak tahu banyak, sekedar informasi mungkin sebagian antum lebih mengerti. Akun atau apa namanya di Facebook. Nah, ada orang mau join, mau temanan sama kamu di Facebook, ya khair, kamu terima. Nah, berteman kamu dengannya. Siapa ini orang? Fulan, syaitan, wa ila siapa? Jin, nggak jelas. Foto dia tampangkan di situ. Orang tahu ini berteman, punya hubungan dengan Facebooknya Fulan bin Fulan. Padahal ini orang jelas syarnya, jeleknya, menyimpang sesat. Terlihat. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Yang kedua, ciri mereka itu berusaha selalu mereka menyampingkan, membelokkan pembicaraan tentang orang-orang yang tidak bermanhaj salaf atau kelompok-kelompok tersebut, organisasi kah atau yayasan kah atau apa namanya yang tidak bermanhaj salaf. Ketika mereka ini dibantah, ketika mereka ini ditahdid, disebutkan penyimpangannya, ini orang yang menyembunyikan kesesatannya ini selalu berusaha bagaimana omongan ini dibelokkan. Jangan diomongi seperti itu, jangan dibicarakan semacam itu. Dia nggak senang kalau ada omongan menohok mereka. Dia nggak akan rela, nggak akan mau tinggal diam kalau ada yang semacam itu, berusaha bagaimana omongan ini dialihkan, dibelokkan. Dalam tulisan-tulisannya, dalam siaran-siarannya, dalam radio, dalam internet dan yang lain-lainnya, dalam ceramah-ceramahnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir bahwa Uqbah bin Alqamah pernah bersama Arto'ah Ibnul Mundir. Maka yang di majelis bertanya, mereka katakan, apa sih hukumnya orang yang dia bersama Ahlus Sunnah, pergaulannya bermajlis, datang bersama Ahlus Sunnah, tapi kalau mulai Ahlul Bid'ah disinggung, dibicarakan, fulan itu sesat, dia menyimpang, begini, ayat, hadis, omongan para imam dibawakan, para ulama. Nah, tentang ahlul batil ini
yang bergaul dan duduk dengan Ahlussunnah ini mengatakan jangan bicarakan mereka, ganti tema, ganti topik, jangan bicara yang seperti itu hanya menambah kerasnya hati, nggak perlu ya akhi, riba, ini itu, kita ingin khair, kita ingin, jangan bicarakan yang gitu-gitu, fulan begini, fulan begitu, nggak usah disinggung-singgung, nggak usah diangkat pembicaraan semacam itu. Ya katakan begitu. Arto'ah Ibnul Mundir mengatakan huwa minhum, berarti dia termasuk seperti mereka, karena dia nggak rela orang-orang itu dibicarakan, dibantah. Kata Imam Arto'ah Ibnul Mundir, la yalbas alaikum amru, jangan sampai urusan orang semacam ini tersamarkan bagi kalian hanya karena dia duduk bersama Ahlussunnah, hanya karena dia datang di majelisnya Ahlussunnah, oh kalian anggap dia Ahlussunnah, padahal dia nggak senang, dia nggak rela, dan dia berusaha. Jangan sampai ada omongan kepada ahlul batil, hizbiyin, ahlul bidah, dia bersama mereka, dia seperti mereka. Kata Uqbah bin Alqamah mendengar itu semula dari Arto'ah Ibnul Mundir, aku mengingkari dalam diriku, artinya tajam sekali Arto'ah Ibnul Mundir, kalau bahasa orang sekarang keras sekali Arto'ah bin Mundir ini. Hanya karena orang ini nggak senang mereka itu dicela, ditahdir, diomongi begini, dibantah, dia anggap orang ini bersama mereka, padahal duduk datang di masjidnya Ahlussunnah. Bahkan beliau katakan, jangan kalian tertipu oleh dia, jangan kamu terlena dan termakan oleh syubhatnya. Mendengar ini, kata Uqbah bin Alqamah, ini omongan besar dari Arto'ah. Kata Uqbah bin Alqamah, maka aku berusaha mendatangi Auza'i, imam besar. Arto'ah juga imam tentunya, tapi Auza'i ma'ruf, imam yang masyhur, imam Ahlus Syam, imam besar. Aku datangi Auza'i, dan beliau Auza'i ini, kata Uqbah, kasyafan li hadhil asya' idza balaghathu, memang orang yang kuat dan pandai untuk membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka. Jika sampai kepada beliau, akan ketahuan sudah kalau sudah di tangan Auza'i. Aku sampaikan kepada Auza'i kronologi tadi dan bagaimana Arto'ah Ibnul Mundir mengatakan ucapannya tadi begini. Kif ya Auza'i, seperti bagaimana menurutmu wahai Imam Auza'i? Kata Imam Auza'i, sodaqo Arto'ah, benar Arto'ah. Wal qawlu maqal, pendapatku juga seperti pendapat Arto'ah bin Mundir. Hadza yanha an dzikrihim wa mata yuhdaru idza lam yushadda bi dzikrihim. Ini orang ngelarang, dia nggak setuju kalau mereka dibicarakan, kalau mereka dibantah, disinggung. Kalau nggak dibicarakan seperti itu, kapan orang akan tahu kalau ini nggak benar, kalau ini menyimpang? Orang agar waspada, agar hati-hati. Bagaimana orang akan tahu kalau itu nggak dibicarakan, kalau itu nggak diangkat, nggak di blow up? Sementara ini ngelarang, nggak boleh diangkat, jangan bicara. Makanya seperti kata Arto'ah bin Mundir, dia memang senang dengan kebatilan itu, dia ridho dan puas dengan kesesatan itu.
Makanya dia nggak senang untuk dibongkar, dibantah, dibicarakan. Huwa minhum, dia bersama mereka, seperti mereka. Berusaha membelokkan mereka. Ini yang kedua. Yang ketiga, ciri mereka itu loyalitas kepada person-person mereka, loyalitas kepada kelompok-kelompok mereka, jamaah-jamaah mereka. Nah, dia kemudian menampakkan kefanatikannya, pembelaannya kepada mereka. Diriwayatkan oleh Ajurri dalam Syariah bahwa Imam Abu Bakar ibn Ayyash berkata ketika beliau ditanya seseorang, "Ya Abu Bakar, manis Sunni?" Siapa sih Sunni itu? Ciri kalau seorang itu ahlu sunnah itu apa, wahai Imam Abu Bakar? Kata beliau, alladzi idza dzukiratil ahwa lam yata'assab li syai'in minha. Seorang ahlu sunnah itu orang yang jika hawa nafsu ini, penyimpangan ini dibantah, dibicarakan, dicela, dia nggak ta'assub, dia nggak fanatik kepada salah satunya, nggak kemudian membela, nggak kemudian dia marah, dia menunjukkan bela sungkawa kepada semacam itu. Lah kan aneh. Dia ngaku Sunni, dia ngaku Salafi, tapi dia terbakar emosinya, marah-marah ketika ahlu sunnah membantah, membicarakan kelompok-kelompok atau person-person yang sesat. Dia yang marah. Nggak bener itu, siapa bilang Ihya'ut Turas itu begini begitu? Nah, siapa bilang tabligh itu begini? Siapa bilang fulan itu begini begitu? Alan itu begini, begini begitu. Saya dengar ceramahnya, tulisannya begini begitu. Nggak terima. Maka tanda kalau orang itu di luar sunnah, bukti kalau orang itu menyimpang dari sunnah, dia nggak akan terima, dia akan berta'assub, membela person tertentu atau kelompok tertentu yang menyimpang dari manhaj salaf. Ya, tampakkan itu, bela sungkawanya, pembelaannya ini. Kalau kamu ahlu sunnah nggak akan kamu seperti itu. Sesamar apapun orang menyembunyikan, kalau dia sudah menunjukkan bela sungkawa dan pembelaan kepada mereka, terlihat sudah jati diri dia sesungguhnya. Yang terakhir dari yang para ulama sebutkan
tentang mereka ini, bahwa bukti penyimpangan seseorang itu yang ada adalah mereka itu berubah-ubah, bergonta-ganti dalam sikap, dalam hukum, dalam menentukan agamanya, dalam menentukan sikapnya. Nah, bukan karena hujjah, bukan karena dalil, bukan karena ilmu, tapi karena kemaslahatan duniawi, karena alasan-alasan pribadi yang syaitan mempermainkan mereka. Makanya kata Hudzaifah ibnul Yaman, beliau sebutkan dalam riwayat Ibnu Battah dan yang lain, inna dhalalata haqqad dhalalah, kesesatan yang sungguh sesat, an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif, wa iyyaka wa talawun fi dinillah fa inna dinallahi wahid. Kesesatan yang begitu nyata, kesesatan ketika kamu mengatakan yang ma'ruf yang semula kamu ingkari, atau kamu ingkari yang semula kamu katakan itu ma'ruf. Semula kamu menyerukan orang kepada ini kebaikan, menurut kamu ini ma'ruf, ayo kita begini, mengajak orang begini. Karena satu dan lain kemaslahatan duniawi, entah apa itu tendensi pada dirimu, sekarang kamu memerangi mati-matian perkara yang kemarin beberapa waktu lalu kamu katakan itu perkara ma'ruf. Atau sebaliknya, kemarin kamu katakan ini mungkar, ini jelek, fulan hizbi, itu hizbiyah, itu batil, walul bid'ah. Oh, ini kamu tahdzir, kamu bicarakan, masya Allah. Nah, beberapa waktu kemudian, oh fulan ma'ana, fulan fina, fulan masya Allah, ahlus sunnah, oh begini begitu kamu bela, mati-matian. Isyhada. Beginikah agama Allah? Jadi permainan, jadi perputaran kayak lotre begitu, sebentar di atas, sebentar di bawah, sebentar begini. Ya, kemarin hitam secepat itu sekarang putih. Kalau pepatah Arab mengatakan, ya akhi law kanat asy-syams lakanat min ams. Kalau itu matahari dari kemarin ya akhi, nggak pernah ada ceritanya yang sekarang katanya matahari terang, benderang, putih, panas, terik. Nah, sementara kemarin gelap, dingin. Nah, nggak ada matahari seperti itu. Matahari yang kamu lihat hari ini, matahari yang kamu lihat kemarin, sama, terang, panas, teriknya, terang benderangnya, sama. Nggak akan ada perubahan padanya. Kata Hudzaifah, maka berhati-hatilah kamu dalam berubah-berubah begitu dalam agama Allah, karena agama Allah itu hanya satu, tidak akan ada perubahan padanya. Demikian pula kata Ibrahim An-Nakhai, kanu yakrahun at-talawun fid din. Para ulama salaf itu membenci, Ibrahim Taimi imam tabi'in, membenci berubah-ubah dalam agama, berganti-ganti warna, talawun, membunglon, sebentar merah, sebentar hijau, sebentar hitam, sebentar begini, kemarin begini, sekarang begini, berubah-ubah. Atas dasar apa? Kenapa ya akhi? Apa yang membuatmu berubah? Kalau akidahmu jelas, imanmu wadih, ilmumu, nah, apa yang membuatmu berubah? Yang kemarin kamu cintai, yang kemarin kamu bela, sekarang kamu benci, kamu musuhi. Kenapa? Apa dasarnya? Yang kemarin kamu benci, yang kemarin kamu musuhi, sekarang masya Allah kamu bela mati-matian. Kemarin kamu nggak mau datang bersamanya, nggak pernah hubungan dengan dia,
sama sekali. Sekarang Masya Allah rapat bersaudara, nah menyatu bersatu padu begini. Apa ini? Ya kalau matahari dari kemarin, bukan sekarang saja kamu matahari. Apa yang membedakan? Sementara orang itu tetap begitu. Kalau terkait sikap, penyimpangan dia tetap penyimpangan, batil dia tetap kebatilan. Ya misalnya saja ada perubahan baik. Oh fulan sudah bertobat, Masya Allah. Tentunya yang dulunya kita jauhi kita dekati. Ada hujjah, jelas ada perubahan, kebaikan. Nah, bukan ini yang dimaksud para a'imah. Tetapi fulan yang tetap dia seperti itu. Ya seperti itulah dia. Hitam dalam kebatilan, gelap. Yang jadi pertanyaan kamu. Yang kemarin kamu ada jarak dengannya, yang kemarin tidak pernah ada hubungan dengannya, yang kemarin tidak ada, sekarang kes bisa satu, seia, sekata, sedarah, sedaging. Ishada. Agama dari mana yang semacam ini? Bukti penyimpangan seseorang. Kalaupun dia menyembunyikan penyimpangannya, kalaupun dia sedemikian rupa menutup-nutupi, ini nggak akan bisa terlihat berubah-ubah sikapnya. Itu beberapa yang para a'imah sebutkan. Dan seperti kata Ibrahim An-Nakhai katakan, min syaqil qulubi fillah, itu dari keraguan terhadap Allah, dari keraguan kolbu seseorang fillah. Kalau dia atas keyakinan, kalau dia di atas ilmu, nggak akan seperti itu. Kemarin ma'ruf sekarang mungkar, mungkar sekarang ma'ruf. Nasallallahu al-afiyah wassalam. Kita skors untuk sholat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.